Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai Deret-Taylor dan Deret-Maclaurin. Berbicara mengenai Deret-Taylor dan Deret-Maclaurin, berarti akan dibahas mengenai polinomial atau pangkat dan turunan tingkat tinggi. Deret tersebut merupakan suatu representasi fungsi matematika sebagai jumlahan tak hingga yang nanti nilainya itu dihitung dari turunan suatu fungsi. Yang pertama kali akan dibahas yaitu mengenai Deret-Taylor. Deret-Taylor menggunakan polinomial order M pada x0. Untuk persamaannya, fx sama dengan fx0 ditambah f aksen x0 atau turunan fungsi yang pertama dikali dengan x min x0 per 1 faktorial ditambah turunan fungsi yang kedua dikali dengan x min x0 pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya hingga turunan fungsi yang ke m dikali dengan x min x0 pangkat m per m faktorial. Ini adalah persamaan dari Deret-Taylor. Sekarang kita perhatikan, jika x min x0 sama dengan h, maka Deret-Taylor dapat dituliskan kembali menjadi fx sama dengan fx0 ditambah f aksen x0 dikali dengan h per 1 faktorial. H-nya ini berasal dari x min x0, ya, jadi sudah disederhanakan menjadi h, seperti itu. Lalu ditambah turunan kedua fungsi dikali dengan h pangkat 2 per 2 faktorial hingga turunan fungsi yang ke m dikali dengan h pangkat m per m faktorial. Ini juga merupakan persamaan dari Deret-Taylor, hanya saja sudah disederhanakan dari x min x0 menjadi h. Sebagai contoh di sini, hampiri fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2x ditambah 4 ke dalam Deret-Taylor di sekitar x0 sama dengan 2 hingga orde ke-3. Untuk penyelesaiannya, di sini tadi kita punya fungsi ya, fungsinya itu adalah fx sama dengan x pangkat 3 min 2x ditambah 4. Nanti kita akan menurunkan fungsi ini, ya. Sekarang kita lihat lagi contoh soalnya. Di sini diminta hampiri fungsi fx ke dalam Deret-Taylor hingga orde ke-3. Nah, berarti nanti akan diturunkan hingga turunan ke-3. Seperti itu kurang lebih. Untuk masalah penurunan fungsi, masih ingat ya seperti apa cara kerjanya? Nah, sekarang kita akan melakukan penurunan fungsi fx ini. Untuk turunan pertama fungsi fx ini, 3x pangkat 2 dikurangi 2. Ya, ini untuk turunan pertama. Lalu kita akan menurunkan lagi. Turunan yang kedua, turunan dari 3x pangkat 2 min 2. Itu adalah 6x. Dan yang terakhir untuk turunan yang ketiga, turunan dari 6x adalah 6. Sekarang kita lihat lagi di contoh soal, x0-nya sama dengan 2. Maka nanti kita masukkan x0 sama dengan 2 ini ke dalam fungsi. Jadi nanti yang ada x ini kita masukkan angka 2 ya. Nah, sehingga menjadi untuk fungsi yang pertama 2 pangkat 3 dikurangi 2 dikali 2 tambah 4. X-nya dimasukkan angka 2 ya. Hasilnya adalah 8. Untuk turunan yang pertama hasilnya adalah 10. Turunan yang kedua hasilnya adalah 12 dan turunan yang ketiga tetap 6 ya, karena di sini tidak ada variabel x ya untuk yang turunan yang ketiga. Setelah memasukkan nilai x0-nya, kita akan masukkan ke dalam persamaan atau rumus Deret-Taylor-nya yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Kita akan masukkan fx sama dengan fx0. Nah, fx0 ini dia udah masukannya f2 ya, seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. F2 ditambah f aksen atau turunan fungsi yang pertama dikali dengan x min 2. Di sini kan untuk rumusnya itu x min x0 ya. X0-nya adalah 2. Tinggal dimasukkan saja. Jadi
X min 2. Seperti ini, per 1 faktorial. Lalu ditambah turunan fungsi yang kedua dikali dengan X min 2 pangkat 2 per 2 faktorial. Ditambah turunan fungsi yang ketiga dikali dengan X min 2 pangkat 3 per 3 faktorial. Dan seterusnya. Kita di sini kan sampai turunan ketiga ya. Jadi tulislah sampai turunan yang ketiga atau F aksen. Nah sekarang jika X min 2 nya itu sama dengan H, maka dituliskan kembali menjadi F2 ditambah turunan fungsi yang pertama dikali H per 1 faktorial. Di sini X min 2 nya disederhanakan menjadi H ya. Lalu ditambah F turunan kedua dikali dengan H pangkat 2 per 2 faktorial. Ditambah turunan F yang ketiga dikali dengan H pangkat 3 per 3 faktorial. Nah ini sudah disederhanakan dari X min 2 menjadi H. Setelah itu kita lihat F2 di sini. F2 hasilnya adalah 8. Maka tulislah hasilnya ya untuk hasil dari F2. 8. Lalu untuk turunan fungsi yang pertama hasilnya adalah 10. Kita tulis hasilnya adalah 10 dikali dengan H per 1 faktorial. Nah, 1 faktorial di sini hasilnya adalah 1. Ya. Jadi nanti kita masukkan hasil dari faktorialnya. Masih ingat ya untuk perhitungan faktorial seperti apa? Lalu untuk turunan fungsi yang kedua, hasilnya adalah 12. Masukkan hasilnya 12 dikali dengan H pangkat 2 per 2 faktorial. 2 faktorial hasilnya adalah 2. Lalu untuk turunan fungsi yang ketiga, hasilnya adalah 6. Masukkan hasilnya 6 dikali dengan H pangkat 3 per 3 faktorial, hasilnya adalah 6. 3 faktorial itu 3 dikali 2 ya, kali 1, hasilnya adalah 6. Dan seterusnya. Setelah itu kita sederhanakan lagi menjadi 8 ditambah 10H ditambah 6H pangkat 2 tambah H pangkat 3 dan seterusnya. Ini disederhanakan lagi ya, tinggal dibagi-bagi saja. Nah setelah itu keluar hasilnya. Ini adalah hasil dari deret Taylor berdasarkan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2x tambah 4 hingga orde ketiga. Ya, jadi untuk penyelesaiannya itu kita dari fungsi yang sudah ada lakukan penurunan, lalu masukkan x0-nya, setelah itu masukkan ke dalam rumus. Untuk contoh yang kedua, hampiri fungsi fx sama dengan sin x ke dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 3. Nah, untuk penyelesaiannya, kita punya fungsi. Untuk fungsinya di sini adalah fx sama dengan sin x. Sekarang kita akan melakukan penurunan. Oh ya, di sini di contohnya tidak ada penentuan ordenya sampai orde berapa. Jadi kita akan terus melakukan penurunan ya. Sekarang kita akan melakukan penurunan yang pertama. Untuk turunan pertama dari fx ini, turunan dari sin adalah cos. Lalu turunan kedua, turunan dari cos adalah min sin. Turunan yang ketiga, turunan dari min sin adalah min cos. Turunan yang keempat, turunan dari min cos adalah sin. Nah, ini sudah kembali lagi ke tadi fungsi yang pertama ya, yang di sini. Karena sudah kembali lagi ke fungsi yang pertama dan jika diteruskan akan mengulang terus, maka kita batasi hingga fungsi turunan yang keempat ya. Jadi stop sampai fungsi turunan yang keempat. Nah, setelah itu kita akan masukkan x0-nya ke dalam fungsi. Seperti ini. Nah, yang pertama untuk sin x yang pertama, sin 3 hasilnya adalah 0,0523. Lalu untuk turunan yang pertama, cos 3 hasilnya 0,9986 dan terus lakukan hingga turunan yang keempat. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus atau persamaan deret Taylor. Masukkan fx sama dengan fx0-nya itu adalah f3 ditambah
turunan fungsi yang pertama dikali dengan X min 3. X nolnya 3 ya. Kita masukkan langsung X min 3 per 1 faktorial ditambah turunan fungsi yang kedua dikali X min 3 pangkat 2 per 2 faktorial ditambah turunan fungsi yang ketiga dikali dengan X min 3 pangkat 3 per 3 faktorial dan terakhir ditambah turunan fungsi yang keempat dikali X min 3 pangkat 4 per 4 faktorial, dan seterusnya. Setelah itu kita akan sederhanakan. Jika X min 3 sama dengan H, penulisannya akan menjadi F3 ditambah turunan fungsi yang pertama dikali H per 1 faktorial. Disederhanakan ya, X min 3-nya jadi H. Lalu ditambah turunan kedua dikali H pangkat 2 per 2 faktorial. Turunan yang ketiga dikali H pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dengan turunan keempat dikali dengan H pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Setelah itu kita masukkan nilainya. Ya, tadi sudah dicari nilainya ya yang di sini. Kita masukkan untuk F3 hasilnya adalah 0,0523. Masukkan hasilnya. Lalu ditambah turunan fungsi yang pertama hasilnya adalah 0,9986. 0,9986 dikali dengan H per 1 faktorial. 1 faktorial itu adalah 1. Ya, seperti itu. Untuk turunan kedua juga sama. 2 faktorialnya kita uraikan. Yang turunan ketiga dan turunan keempat. Setelah itu kita sederhanakan lagi. Menjadi 0,0523 ditambah 0,9986H dikurangi 0,0262H pangkat 2 dikurangi 0,1664H pangkat 3 dan ditambah dengan 0,0022H pangkat 4. Ini tinggal dibagi ya, dibagi 2, ini bagi 6, ini bagi dengan 24. Nah, ini adalah hasil dari contoh ini ya. Jadi deret Taylor dari fungsi fx sama dengan sin x di sekitar x0 sama dengan 3. Setelah itu kita masuk ke deret Maclaurin. Untuk deret Maclaurin sebenarnya hampir sama dengan deret Taylor. Hanya saja untuk polinomial order M pada x-nya itu adalah 0. Kalau tadi deret Taylor adalah x-nya ada angkanya, kalau deret Maclaurin x-nya itu 0. Contohnya, hampiri fungsi fx sama dengan sin x ke dalam deret Maclaurin. Untuk deret Maclaurin biasanya x-nya tidak disebutkan lagi ya, karena x-nya itu sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, ini sama seperti tadi deret Taylor ya. Jadi kita punya fungsi fx sama dengan sin x. Lalu kita lakukan penurunan. Untuk penurunan yang pertama, penurunan yang kedua, penurunan yang ketiga, dan penurunan yang keempat. Lalu kita masukkan x-nya. X-nya sama dengan 0 ya, karena ini adalah deret Maclaurin. Masukkan x-nya sama dengan 0, sin 0. Berarti hasilnya 0. Untuk turunan yang ke-1, cos 0. Hasilnya adalah 1. Turunan yang kedua, hasilnya 0. Turunan yang ketiga, hasilnya min 1. Turunan yang keempat, hasilnya 0. Nah, setelah itu masukkan ke dalam rumus. Fx sama dengan F0 ditambah turunan fungsi yang pertama dikali dengan x min 0. Di sini x0-nya adalah 0 ya, karena deret Maclaurin. Per 1 faktorial ditambah turunan yang kedua dikali dengan x min 0 pangkat 2 per 2 faktorial. Ini untuk turunan yang ketiga dan turunan yang keempat. Setelah itu kita sederhanakan. Jika x min 0 sama dengan h, maka penulisannya seperti ini ya. Jadi untuk x min 0-nya disederhanakan menjadi h. Setelah itu masukkan nilainya. Untuk f0 nilainya 0. Untuk turunan yang pertama nilainya 1 dikali dengan h per 1 faktorial. Untuk turunan kedua nilainya 0. Turunan yang ketiga nilainya min 1 dan turunan keempat hasilnya 0. Ini jangan lupa ya diuraikan juga untuk hasil dari faktorialnya. Nah, setelah itu kita sederhanakan lagi menjadi seperti ini.
Ini adalah hasil untuk deret Maclaurin dari fungsi f(x) sama dengan sin x. 0 ditambah h min 0 min h pangkat 3/6 ditambah 0 dan seterusnya. Jadi untuk deret Taylor dan deret Maclaurin itu sebenarnya hampir sama ya. Yang membedakan itu x-nya. Deret Taylor, x-nya itu ada nilainya. Kalau deret Maclaurin, x-nya itu sama dengan 0. Untuk langkah-langkahnya, jadi kita dari fungsi lakukan penurunan. Setelah itu masukkan nilai x-nya dan masukkan ke dalam rumus. Seperti itu. Sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.